Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan dinikmati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Ustaz, Imam yang selalu membimbing kita, kemudian bapak-bapak pejabat, ketua RT, ketua RW, semua yang dirahmati Allah, dan para bapak, para ibu, jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita haturkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagaimana biasa kita budayakan saling mendoakan. Yang pertama, kita doakan masjid kita, Masjid As-Sakinah ini dan lingkungannya, semoga Allah jadikan tempat yang penuh barokah, tempat yang selalu membawa kebaikan dan manfaat. Kita doakan juga semua jamaah yang berada di tempat ini dalam kegiatan apapun, semoga selalu dilindungi, dimudahkan, dan diberkahi Allah Ta'ala. Terutama anak cucu kita, dzurriyyah kita, semoga Allah jaga, Allah lindungi, dijadikan anak yang soleh-solehah, anak yang birrul walidain, anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin. Dan jangan lupa jamaah kita yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita, mungkin orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang sudah wafat di alam barzah, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah jadikan makamnya menjadi pertamanan surga. Amin. Kita yang menunggu giliran, menunggu antrian, semoga Allah jaga tetap istiqomah ibadah. Amin. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkan kami membacakan beberapa ayat Al-Quran tentang tata cara pergaulan, etika pergaulan menurut Al-Quran. Saya baca surat Hujurat, surat Al-Hujurat, surat ke-49, surat ke-49. Saya mulai ayat ke-6. Ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbiqu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seseorang, kata orang fasik, kata orang yang belum jelas, datang membawa berita kepadamu, jangan langsung kamu terima, tapi telitilah, cross checklah, tabayyunlah, supaya kamu tidak mencelakakan orang lain karena kecerobohan di dalam mengambil keputusan yang akhirnya menyesal. Inilah yang disebut konsep tabayyun, klarifikasi, cross check dalam menghadapi sebuah
Ayat berikutnya wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesulitan. Nah, Bapak, Ibu, walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ternyata Allah itu menanamkan di hati kita apa? Cinta keimanan. Cinta keimanan dan menjadikan iman itu indah. Iman itu indah. Jadi kita diberi oleh Allah ditanamkan cinta keimanan dan memandang keimanan itu indah di hati kita. Sebaliknya Allah menjadikan hati kita benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan, dan benci terhadap kedurhakaan. Nah, ini pemberian Allah Bapak Ibu. Hati kita ditanamkan oleh Allah cinta iman, memandang iman itu indah, dibuat oleh Allah benci kekufuran, benci kefasikan, benci kedurhakaan. Itu dan semua orang diberi. Disebut oleh Allah ulaika humur rasyidun. Orang-orang seperti itulah orang yang mengikuti jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang rasyid, orang-orang yang benar. Fadlan minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dan nikmat Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terima kasih ya Allah, hati ini dipenuhi cinta iman, cinta kebaikan, benci kekufuran, benci kefasikan, benci dosa, benci kedurhakaan. Karena banyak orang yang diberi kebalikannya, benci iman, benci kebaikan, cinta dosa, cinta kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Konsep berikutnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua orang mukmin atau dua kelompok orang mukmin bertengkar, berselisih, tugas kita fa aslihu, damaikan. Ulangi. Nama Bapak Ibu? Damaikan. Bukan kompor-kompori, bukan panas-panasi, tapi damaikan. Fa'ibah ikhdahu ma'alal ukhra. Kalau satunya ngengkel, ngotot, maka boleh kamu perangi dengan niat mendamaikan. Kalau sudah damai kembali ke jalan Allah, maka berbuatlah adil, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Adil itu apa? Adil itu mengajak taat. Bukan adil itu dibagi sama, dibagi rata. Tidak. Adil ialah berbuat mengajak taat. Nah, konsep berikutnya, para bapak, para ibu, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah antar saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Tetap takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah agar engkau mendapat rahmat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Yang pertama, orang mukmin itu laksana satu tubuh. Al-mu'minu lil mu'minin kal jasadul wahid, seperti satu tubuh. Apabila bagian tubuh yang lain sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan. Itu konsep kasih sayang, rasa simpati, empati sesama mukmin. Persis satu tubuh, tolong menolong. Ada yang seperti tangan, saling tolong menolong. Ada yang seperti mata dan telinga. Mata ini dua-duanya saling melihat, tapi tidak pernah mencampuri urusan mata kanan dan urusan mata kiri. Begitu juga dua telinga, saling mendengar, saling tahu, tapi gak pernah mencampuri. Jadi ada dua petunjuk, bersaudara itu saling tolong menolong, tentu dalam kebaikan, seperti tangan, dua tangan saling membantu, seperti kaki, dua kaki. Kaki ini adalah filsafat, walaupun berjalan beriringan, tapi tidak pernah berebut, selalu berbagi antara yang dulu dan yang mengikuti. Begitu juga telinga, menggambarkan dua orang yang saling tahu permasalahannya, tapi tidak saling mencampuri. Ini maka Rasulullah menggambarkan seperti satu tubuh, sebagian sakit, yang lain merasakan. Begitu juga saudara kita menderita, kita turun tangan, ini mendoakan, ikut merasakan, membantu, meringankan, dan memberikan jalan keluar. Konsep berikutnya Rasulullah menggambarkan orang mukmin itu seperti satu bangunan, saling mengokohkan. Ada pondasi, ada dinding, ada tiang, ada atap, ada pintu, ada jendela, ada warna. Semuanya terpadu jadi satu kesatuan yang harmonis. Harapannya seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi, orang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu hinggap di mana saja, tidak merusak tangkai atau dahan yang dihinggapi. Juga orang mukmin itu bisa memberikan manfaat. Itu lebah. Baik, Bapak Ibu, setelah orang mukmin bersaudara diberi konsep lagi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan saling mengolokkan, jangan saling mencela. Boleh jadi yang mengolokkan lebih baik daripada, ulangi, yang diolokkan lebih baik daripada yang mengolokkan. Ya, kadang-kadang ada pepatah, gajah di pelupuk mata, gajah di pelupuk mata tidak mungkin. Gajah kok di pelupuk mata. Peribahasa gajah di depan mata tidak nampak, umat di seberang lautan nampak jelas. Artinya kesalahan sendiri yang besar tidak merasa, kesalahan orang lain yang sedikit saja kelihatan. Maka jangan saling mengolokkan. Ini disebut khusus. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai perempuan, ibu-ibu suka disebut wanita apa perempuan? Yes, monggo, wanita boleh, perempuan boleh. Tapi kalau dari sejarahnya
saya cenderung menyebut perempuan, berasal dari kata empu. Empu kalau ditarik kepada seseorang, empu itu siapa? Orang yang alim, orang yang sakti, orang yang bijak, orang yang banyak ilmunya, itu empu. Kalau ditarik pada tanaman, misalnya tanaman keladi, tanaman talas yang besar sendiri, itu apa namanya? Empu. Empu kalau ditanam mengeluarkan adek-adeknya. Apa adek maksudnya? Generasi. Jadi perempuan, empu, orang yang melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi baik, itulah perempuan. Nah, wala nisa'un min nisa'in, wahai perempuan, janganlah kau mengolokkan perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang kau olokkan itu aslinya lebih baik daripada yang mengolokkan. Terus wala talmisu anfusakum, wala talmisu anfusakum, dan janganlah engkau apa? Merendahkan dirimu sendiri, saling mencela satu sama lain. Mencela niku napa nggih? Mencela niku nggih bisa bermakna mencela, maido, meremehkan. Nah, itu tergolong orang yang sombong. Orang yang sombong itu cirinya dua. Orang yang sombong itu cirinya dua. Tidak mau menerima kebenaran dan selalu meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Ulangi, nama ciri sombong: tidak mau menerima kebenaran dan selalu meremehkan orang lain. Nah, para bapak ibu yang dirahmati Allah, dan janganlah engkau mencela satu sama lain. Wala tamisu anfusakum, wala tanabasu bil alqab. Ojo menyebut-nyebut dengan sebutan yang jelek. Misalnya orang yang banyak bicaranya disebut si cerewet. Terus orang yang ini disebut si gendut, si gembrot. Itu larangan. Tidak boleh menyebut-nyebut seperti itu. Karena apa? Bisalismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk sebutan adalah sebutan sesudah iman, ya, yaitu sebutan fasik. Wa man lam yatub, dan siapa yang tidak bertaubat, mereka tergolong orang yang zalim. Nah, alhamdulillah panitia sangat bijak hari ini. Konsumsinya disuruh bawa pulang biar nggak digarap sendiri. Ini persis konsepnya ibu-ibu. Kalau dapat sesuatu mesti dibawa pulang. Konsep berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhaitu ahadukum ayyakula ma fihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ibu-ibu sampun apa saja? Sudah dihitung
jumlahnya satu tapi bosan gitu ya. Nah, diucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu prasangka. Apa? Prasangka, praduga. Inna ba'dadami ismun, karena sebagian prasangka itu dosa. Apa itu? Yang dilarang ini prasangka apa ya? Prasangka, semua prasangka, baik prasangka buruk baik, lebih-lebih prasangka buruk. Jangan, kalau tidak tahu jangan berprasangka. Misalnya saya gede, kira-kira konsumsinya isinya 10 paling, itu tidak boleh, karena tidak tahu jangan berprasangka. Karena sebagian prasangka itu bisa bermakna dosa, apalagi prasangka buruk. Wala tajassasu. Nah, dan jangan saling mencari-cari kesalahan. Kesalahannya digoleki terus, mengintai-intai, digoleki. Itu dilarang, tidak boleh mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'du, wala yaghtab ba'du. Dan jangan saling menggunjing, membicarakan aibnya. Si A begini, si B begini, si C begini. Itu ternyata dilarang, tidak boleh. Ibu-ibu boten nate nggih. Alhamdulillah. Sampai ditantang oleh Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu? Tentu kamu akan jijik. Maksudnya orang yang suka membicarakan aib orang lain, jeleknya diibaratkan seperti memakan daging bangkai manusia. Wah, jijik sekali. Makanya kita tidak kober, tidak sempat. Sampai Rasulullah dawuh, tubalin nasi liman sagola aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang sibuk dengan kekurangannya sendiri sampai tidak sempat memperhatikan aib orang lain. Sakit di Bapak Ibu nggih? Ya, kita meneliti diri kita sendiri. Kita sudah berumur berapa ya? Nah, dulu kan sepakat tidak ada kata tua, tidak ada kata lansia, tidak ada kata sepuh, yang ada senior. Nah, saya sudah senior. Kalau dulu umur sweet 70, sekarang sweet 5. Dianalisa sendiri. Sudah sweet 5, sudah melampaui umurnya Rasulullah. Terus ibadah saya seperti apa? Kita analisa sendiri, sampai sibuk mencari kekurangan dirinya, tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Nah, kita tanamkan seperti itu. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu sesungguhnya Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Masih diberi konsep lagi. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguh kami Allah menciptakan kamu dari satu laki-laki. Siapa satu laki-laki?
Nabi Adam alaihissalam, dan satu perempuan Ibu Hawa. Kemudian Allah jadikan berkembang, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermacam-macam, berbeda-beda. Apa tugas kita? Lita'arofu, saling pengertian, saling pemahaman, saling mengerti. Tradisi bangsa Arab tidak sama dengan bangsa Indonesia. Tradisi negara lain tidak sama dengan negara kita. Tiap-tiap orang punya waktu wahid yang berbeda, perasaannya berbeda, wajahnya berbeda. Tugas kita lita'arofu, saling pengertian. Baik skop besar maupun kecil, antar jamaah, antar suami istri, saling pengertian. Dulu bapak, ibu-ibu atau para istri bisa mengerjakan sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Sekarang tambah usia, tambah senior, perlu bantuan. Sampai masang sandal saja perlu bantuan. Nah, berarti saling pengertian. Malah bapak juga begitu. Kacamata di sini dicari, ibu yang menunjukkan, ibu yang menolong. Nah, saling pengertian. Lawannya saling pengertian, ya egois. Ciri egois, gerembeng terus. Biyen topa, biyen sampai digagal perkasa, saiki kok loyo ngono kuwi. Misalnya. Kenapa? Karena ya senior tambah usia. Baik Bapak Ibu, lita'arofu, kita bersyukur diberi oleh Allah bangsa Indonesia. Semuanya serba ada. Seluruh tanaman di jagat raya ini, rumput di Indonesia ada semuanya. Ada negara yang beriklim sangat dingin, di bawah nol, sehingga hidup harus menggunakan alat-alat piranti. Ada yang negara beriklim sangat panas, hampir mendidih, harus menggunakan peralatan-peralatan. Dan di negara kita, Masya Allah, iklimnya sangat familiar. Tengah malam, ote-ote, ya tidak masalah. Siang hari, tidak pakai alat apa-apa, tidak masalah. Suhu saja sangat nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Udaranya lain, di negara lain udaranya kalau tidak udara kering, ya udara basah. Di tempat kita udara sehat, oksigen sehat, tanaman-tanaman sehat. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah menjaga bangsa kita, melindungi negeri kita, tetap selamat dan menjadi milik kita selama-lamanya, sampai anak cucu kita bisa menikmati kekayaan alam, keindahan alam yang luar biasa barokahnya ini. Baik, apa? Lita'arofu, saling pengertian. Ngaten ya Bapak Ibu. Terus dilanjut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling takwa kepada Allah. Jadi kita berbeda-beda, dipersilakan fastabiqul khairat. Ayo
pengen mulia, jadilah orang yang paling takwa kepada Allah. Tidak ada kelebihan apa-apa kecuali takwanya. Sambut saya ibu-ibu. Alhamdulillah. Mata itu kalau senang lah kandang ibu-ibu itu nanti jawabannya menyenangkan hati. Jadi menjaga perasaan. Bapak jujur, kesel Pak. Sampun ngantuk, sampun. Bapak, ibu-ibu itu mesti jaga perasaan. Ibu mungkin jajannya maka untuk waksul. Orang yang paling pengertian itu ibu-ibu. Bapak-bapak pulang kerja dari kantor, yang diluncur udah dari kantor pulang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, duduk, cari sayur, cari lauk, sampai di rumah lengkap. Itulah ibu-ibu. Kita jaga ya bapak-bapak ya, ibu-ibu, jangan disakiti perasaannya. Oh bapak-bapak, ibu-ibu nyuwun napa panjenengan paring nggih? Ampun tumbas napa mawon dipun turuti monggo. Tapi saduwene Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, Allah itu sungguh Maha mengetahui baik yang lahir maupun yang batin. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu, jadi tata cara pergaulan sudah ditata oleh Allah di dalam Al-Quran. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan membenci, jangan saling meremehkan. Bahkan kalau dirumuskan, kita sering merumuskan menjadi ta'aruf, saling pengertian, ta'awun, saling tolong menolong, tasawur, saling bermusyawarah, ta'awun, saling memaafkan, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, suka memberi maaf, tahabbub, saling mencintai satu sama lain, tabayyun, saling klarifikasi. Ada satu lagi, takaful. Takaful itu merasa senasib sepenanggungan, senasib seperjuangan. Kenapa? Di dunia ini sama-sama hamba Allah, di akhirat nanti sama-sama ingin menjadi penghuni surga. Jamaah yang dirahmati Allah, panjenengan pede napa boten jadi penghuni surga? Harus pede, harus percaya diri. Insya Allah saya penghuni surga. Andalannya apa andalannya? Andalannya ialah ridho Allah, rahmat Allah, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga itu andalan kita. Yang pertama, ridhonya Allah. Bapak Ibu, walaupun amalan kita tidak banyak, yang penting ikhlas, benar, Allah ridho, Allah memberi rahmat dan syafaat Rasulullah. Insya Allah biidznillah kita menjadi penghuni surga. Maka cita-citanya di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Yakin? Insya Allah yakin. Kata nggih. Apa mau? Di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Supaya di dunia hidup mulia, syaratnya dua, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah, taat, takut, yakin. Taat, takut, yakin dengan Allah. Nah, yang hablum minallah itu, yang hablum
tadi barusan kita bahas ya, saling pengertian, saling mau tinemo, saling menjaga perasaan, saling menjaga keselamatan, saling menjaga kehormatan. Itu namanya ta'aruf, saling pengertian. Nah, yang belum minallah taat, takut, yakin. Yang namanya taat melaksanakan perintah dari yang wajib sampai yang sunnah. Kalau yang meninggalkan dari yang haram sampai yang makruh, nah ditinggalkan semuanya. Punya apa ini ayat Bunda? Alarm ya. Alarm artinya waktu subuh sudah habis. Alarm. Nanti suatu saat ada alarm. Perhatian waktu di dunia hampir habis. Rambut berwarna 2, gigi sudah banyak yang perhatian waktu di dunia lampu kuning, sebentar lagi lampu. Baik para ayah, para bunda, semoga ngaji kita diiringi dengan hidayah dan barokah. Sehingga kita menjadi orang yang rukun damai bersaudara. Mari kita memohon, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana la tadallana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Para bapak ibu mobil nyata menawi wonten atur kula ingkang kirang sae kula nyuwun agungipun pangapunten. Asruluna wa barakatuh wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.